Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada maghrib ini kita masih diberikannya kesehatan dan semangat untuk belajar. Belajar itu hukumnya adalah wajib, karena berdasarkan kepada hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena yang mewajibkannya adalah Rasul, maka ini berarti adalah sebuah ibadah. Maka setiap kali kita berada di sebuah majelis ilmu, duduk-duduk kita akan dinilai sebagai ibadah yang diberikan pahala oleh Allah. Bahkan orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang senantiasa akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Yakinlah bahwa satu-satunya jalan yang akan menggiring kita kepada keselamatan dunia dan akhirat hanyalah ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada banyak rintangan, banyak tantangan, lalu kita sabar dalam menghadapi rintangan itu, sabarnya kita dalam menghadapi rintangan itu pasti akan membuahkan kemuliaan bagi kehidupan. Siapa yang tidak ingin mulia dalam hidupnya? Semua kita ingin mulia dalam hidup. Cuma kadang-kadang orang salah dalam mencari kemuliaan. Ada yang mencarinya melalui harta, bisa, tapi tidak cukup hanya dengan itu saja. Utsman ibn Affan dulu orangnya kaya raya, tapi mulianya bukan semata-mata karena harta. Ada orang yang mencari kemuliaan melalui jabatan, mungkin akan dia dapatkan tapi tidak cukup. Kalau kemuliaan di sisi Allah hanya didapat dengan iman, hanya didapat dengan ketakwaan. Seandainya kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunia kita, tapi kita punya iman, kita cukup untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi seandainya dunia ada di tangan kita, segala-galanya kita miliki, tapi tak ada iman dalam kehidupan kita, sungguh kita adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, cintailah Nabi kita, dalamilah sunnahnya, pahamilah sejarahnya. Mudah-mudahan cinta kita selalu tumbuh untuk beliau, dan mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita mulai kajian sirah kita setelah kita berhenti sejenak selama Ramadan. Kita sudah 2 pertemuan sebelumnya baru membahas mukaddimah dari kajian sirah ya. Yang pertama sekali kita ceritakan bagaimana atau seperti apa pentingnya sirah dalam kehidupan kita. Ternyata sirah itu punya daya dan punya kekuatan yang luar biasa.
Ketika kita memahami Rasul dengan pemahaman sejarah yang benar, maka diharapkan akan semakin tumbuh cinta kita kepada beliau, karena kita yakin betul beliau mengorbankan segala-galanya untuk kita. Jadi Nabi itu dulu berjuang bukan semata-mata untuk kepentingan diri dia, tapi untuk kita. Bahkan ketika diberikan sesuatu untuk dia nanya, untuk umat saya apa? Padahal kalau kita mungkin ditanya itu apa yang kita inginkan, jawaban pertama tentu saja adalah apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Tapi Nabi ternyata ketika ditanya, dia jawabannya apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan itu akan kita pahami melalui sejarah. Pada pertemuan yang kedua kita sudah bicara tentang berbagai peristiwa besar yang terjadi sebelum Nabi lahir. Jadi memang kalau seandainya kita ingin mencoba membaca sejarah Nabi itu secara lengkap, itu setidaknya ada empat fase yang harus kita, ini untuk memudahkan kita memahami sirah, memahami sejarah. 4 fase dalam kehidupan Nabi. Kalau kita mau bicara tentang sejarah Nabi secara menyeluruh. Yang pertama sekali adalah peristiwa-peristiwa besar sebelum beliau lahir. Dan catatan sejarahnya sudah lengkap memang. Tidak ada manusia manapun yang sejarah hidupnya selengkap sejarah Nabi. Nabi-nabi yang lain sekalipun. Tidak ada yang sesempurna catatan sejarah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Karena sejarah beliau sudah tercatat bahkan dalam Al-Quran sebelum beliau dilahirkan. Surat Al-Fil itu, kisah Ashabul Fil, kan Nabi belum lahir, tapi sudah ada diceritakan dalam Al-Quran. Ini salah satu dari peristiwa besar. Nah, yang kedua fasenya adalah ketika beliau lahir sampai diangkat menjadi Rasul. Ini sebenarnya masa isti'dad, masa persiapan di mana beliau nanti akan menjadi Rasul. Jadi ketika ada amanah besar yang diletakkan di pundak Nabi nanti, di umur 40 dia menjadi Nabi, itu tidak tiba-tiba begitu saja, tapi dipersiapkan dirinya, ditempa dirinya itu agar mampu membawa risalah. Karena risalah itu adalah qaulan tsaqila, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan sampaikan kepada kamu, akan kami ucapkan untuk kamu qaulan tsaqila. Qaulan itu perkataan, tsaqila itu berat. Berarti ini amanah yang sangat berat, maka perlu ditempa. Oleh karena itu kita akan pelajari insyaallah apa saja yang terjadi dalam kepribadian Nabi saat-saat dia setelah dilahirkan sampai menjelang dia diangkat menjadi Rasul. Itu fase kedua. Fase ketiga adalah ketika dia mulai diangkat menjadi Rasul, selama dia fase Mekah, berada di kota Mekah. Karena itu fase dakwah tersendiri. Kalau tadi persiapan menyambut amanah, maka fase Makkah itu adalah proses membangun pondasi. Proses membangun sebuah pondasi. Kalau ibarat rumah, kan tidak tiba-tiba langsung dibuat dindingnya kan? Tidak tiba-tiba langsung dibuat tiangnya ini, tapi dibuat dulu pondasi. Setinggi apa kita bangun, sekokoh itu pula pondasinya. Tidak mungkin orang mau membangun ruko lantai 3 lalu pondasinya untuk lantai 1, mustahil. Nanti tidak akan bertahan lama dia. Maka fase Makkah itu ibaratnya itu fase di mana membangun pondasi keislaman. Sehingga sering kita baca dalam buku-buku atau sering kita dengar para mubalik, para dai, para ulama menyampaikan bahwa periode Makkah itu rata-rata persoalan yang disampaikan oleh Nabi adalah persoalan akidah, persoalan iman. Karena ada keyakinan-keyakinan yang harus diluruskan
bagi masyarakat jahiliyah yang hidup ketika itu. Mereka tidak punya tasawur tentang hari akhirat, tidak punya pemikiran mereka apa yang akan terjadi setelah kematian. Mereka tahu akan mati, tapi dikiranya mati itu adalah akhir dari segala-galanya. Hari ini pun masih ada orang yang menganggap seperti itu. Dikiranya kematian itu akhir dari semua persoalan. Maka ada orang yang ketika tidak mampu menghadapi persoalan hidup, bunuh diri dia. Dikiranya bunuh diri itu untuk menyelesaikan masalah. Padahal kematian itu adalah awal menuju proses kehidupan yang baru. Ini yang tidak ada pada masa jahiliyah. Oleh karena itu sebenarnya Nabi diutus bukan sekedar untuk menyampaikan kita akan mati. Orang tahu dia akan mati. Abu Lahab tahu dia akan mati itu. Cuma Nabi diutus untuk menyampaikan apa yang akan terjadi setelah kematian. Bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Makanya dalam Al-Qur'an sering kata iman billah digandengkan dengan iman bil yaumil akhir. Dalam hadis, dalam ayat, dalam hadis kan banyak sekali itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Nah, kenapa iman kepada Allah dan hari akhir itu selalu digandengkan oleh Nabi dan selalu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? Bahkan dalam Al-Quran dari awal-awal ayat Allah sudah bicara tentang hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu di awal-awal itu baru Allah bicara tentang ayatnya. Karena pada masa jahiliyah dulu tidak ada tasawur mereka tentang hari akhir itu. Dikiranya pekerjaan kita di dunia ini habis begitu saja. Allah dan Rasulnya ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Kalau yang kita lakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu, kita beriman kepada Allah, berbuat baik kita, sekecil apapun perbuatan itu akan ada di akhirat nanti balasannya. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, tahu kita itu salah, kita lakukan juga. Ini kan enteng nih, ini kan kecil nih, ini kan nggak apa-apa nih, ini kan cuma sekedar mengucapkan lafaz saja, tapi ternyata pengaruhnya besar bagi kehidupan. Musibah yang terjadi gara-gara kata-kata kita itu bagi masyarakat ternyata luar biasa. Tengok nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nanti juga syarran yara. Yang baik akan kita lihat, yang buruk akan kita lihat. Ini namanya membangun akidah, membangun pondasi. Jadi periode Makkah itu fase di mana pondasi keislaman dibangun secara kokoh. Karena di atas pondasi itulah akan dibangun bangunan yang besar, bangunan yang megah yang namanya Islam. Periode Madinah datang berikutnya. Pada periode Madinah itu periode sudah mulai membangun tegak tiangnya. Maka kan persoalan bunyal islamu ala khamsin, kan itu kan, bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 tiang. Berarti tiang yang di atas, tiang di mana letaknya? Tentu di atas pondasi. Ada zakat, ada sholat, ada puasa, ada haji yang memang pada periode. Jadi ketika akidah sudah kuat, ketika keyakinan sudah kuat, menerima perintah Allah itu gampang.
Ketika ketakutannya kepada Allah itu sudah sampai pada puncaknya, apapun larangan Allah akan mudah dia terima. Tapi ketika akidah yang tidak ada, akidah yang lemah, pondasi yang rapuh, mustahil akan mampu bertahan lama ketika diletakkan bangunan-bangunan di atasnya. Maka orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka beriman kepada Allah, menjadi sahabat Nabi, benar-benar kokoh keyakinannya, gampang Nabi menyampaikan aturan agama. Sekalipun perbuatan itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan mereka, udah biasa sekali mabuk-mabukan itu bagi orang jahiliyah. Jahiliyah dulu soal mabuk, hadis wala haraj. Bahkan kalau ada tamu itu akan semakin merasa mulia dia kalau disodorkannya jenis mabuk-mabukan yang dianggapnya lebih berkualitas, walaupun tidak ada mabukan yang berkualitas. Semakin dermawan dia ketika banyak yang disodorkannya yang tadi itu, sudah lumrah sekali. Nabi Muhammad SAW terpelihara dari semua perbuatan itu. Tapi sahabat-sahabat, bahkan setelah mereka masuk Islam pun, sebelum turun ayat khamar itu kan ada cerita masih mabuk mereka kan, sampai dia baca al-kafirun ketika itu nggak selesai-selesai ayatnya, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ulang lagi, la a'budu ma ta'budun. Ternyata dia sedang mabuk. Gitulah saking ininya. Tapi ketika turun ayat yang mengharamkan mabuk-mabukan itu secara total, kan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, kan itu, innahu min amali syaitan. Ketika ayat itu turun, fajtanibu, tinggalkan. Ada di antara mereka yang sudah di tangannya mau diminum gini, mau diminumnya tinggal minum saja, gelas itu sudah di tangan. Enggak usah minum, kata kawannya, ayat haram khamar sudah turun, dilepaskannya. Melepaskan ketika saat mau minum itu tidak bisa tuh kalau tidak akidahnya kuat. Kalau tidak kuat, tidak kokoh keyakinannya, tidak mungkin dia meninggalkan itu. Maka hari ini kenapa begitu sulit orang panjang fikirnya meninggalkan riba? Karena akidahnya masalah. Oh nanti begini, banyak sekali begini-begininya tuh. Berarti banyak pertimbangan-pertimbangan di hadapan yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita banyak pikiran-pikiran, banyak pertimbangan-pertimbangan di hadapan aturan Allah, ini haram kata Allah, tidak bisa kita terima. Pasti yang bermasalah ketika itu adalah akidah. Sejauh mana keyakinan kita kepada azabnya Allah, sejauh mana kita yakin kepada nerakanya Allah. Maka akidah, pondasi yang dibangun di Mekah itu adalah membangun kedekatan kepada Allah agar dia cintai Allah itu, cintai untuk masuk surganya, dan pada saat yang sama agar dia paham bahwa Allah itu punya ancaman-ancaman dan punya neraka, sehingga dia berkeinginan untuk sejauh mungkin dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi periode Madinah, periode di mana banyak disampaikan hukum-hukum Allah. Jihad dalam waktu berperang itu, dalam artian perang itu di Madinah. Perang itu kan mati tentangannya kan. Tidak mudah itu kalau bukanlah karena akidah yang kuat, menerima konsekuensi mati itu. Tapi ketika akidah sudah kokoh, kematian bagi mereka justru sesuatu yang dicintai. Ada di antara sahabat juga dalam kisah-kisah dikatakan dia mau makan korma nih, mau makan korma, tinggal dimakannya korma itu, ada yang ngajak jihad. Ada perintah berjuang membela agama dari Rasul, ada musuh sedang menghadapi kita, ayo kita lawan. Tidak jadi dimakannya korma ini. Apa katanya? Apakah sebiji korma ini akan memperlambat saya masuk surga? Diletakkannya kormanya begini. Bahkan kisah Hanzalah, ada Hanzalah seorang sahabat, baru saja dia menikah,
eh, orang yang baru menikah tentu dia sering bersama istrinya. Satu ketika dia mendapat panggilan jihad untuk berjuang di jalan Allah, padahal dia belum mandi wajib, karena dia berurusan bersama istrinya. Ketika mendengarkan ajakan berperang itu, langsung dia ikut sebelum dia mandi. Dan ternyata dia mati syahid, meninggal dalam peperangan, mati syahid dia, kata Rasul, dia dimandikan oleh para malaikat. Sehingga disebutlah dia dengan ghasilul malaikah. Jadi kalau ketemu nanti istilah ghasilul malaikah, itu adalah orang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Karena tadi tidak sempat mandi, saking takutnya ketinggalan daripada berperang itu, maka ketika dia wafat di medan jihad dimandikan oleh malaikat. Dulu ketika diajak semua, ada yang sakit, ada yang sehat. Ini yang sakit ini bukan merasa senang karena tidak ikut berperang. Ada orang yang tak punya apa-apa, tak bisa menyumbangkan apapun untuk berjihad itu, menangis dia di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya sumbangkan untuk agama ini, ya Rasul. Ini semangat seperti ini tidak akan ada kecuali ketika memiliki keyakinan dan akidah yang kokoh. Maka wajarlah penyampaian akidah itu oleh Nabi, membangun akidah itu lebih lama daripada membangun persoalan ibadah yang dibangun di atas akidah itu. Maka periode Makkah itu ada 13 tahun dan periode Madinah ada 10 tahun, dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, inilah 4 fase. Kalau seandainya kita ingin membaca sejarah Nabi secara utuh, secara lengkap, dan catatan dalam buku-buku itu sangat lengkap sekali. Para ulama punya jasa yang sangat besar bagi kita hari ini karena kita bisa membacanya melalui karya-karya mereka, lengkap dengan hadis-hadis yang sahihnya. Ada juga di antara buku-buku yang kadang-kadang memasukkan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Itu tentu kerja ulama-ulama dalam mentakhrij hadis lah gitu kan, mana yang sahih mana yang tidak. Tapi banyak di antara buku-buku sirah, buku-buku sejarah yang memang berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Baik, ikhwati fillah, sekarang kita akan coba mulai sedikit-sedikit 4 fase yang tadi itu. Kalau kemarin sebelum, nah sekarang yang akan kita bicarakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia dilahirkan. Abdullah ibn Abdul Muttalib, ketika dulu Abdul Muttalib itu pernah bernazar untuk menyembelih yang namanya Abdullah itu, akhirnya bapaknya menyesal, tapi ditebus dengan menyembelih 100 ekor onta. Dipilihkanlah untuk Abdullah ini seorang wanita yang asyrafun nisa'i Makkah. Itu wanita yang paling terhormat, yang paling mulia yang ada di kota Makkah ketika itu. Itulah yang namanya adalah Aminah bintu Wahab, yang menjadi ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aminah itu orang yang sangat mulia, sangat terhormat. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah pilihan dari setiap generasi. Di antara kabilah yang ada di kota Makkah itu adalah Bani Hashim. Yang paling mulia di antara Bani Hashim itu adalah Quraisy. Dan dari Quraisy inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul. Jadi Nabi itu memang dari yang paling mulia. Nah, maka dicatat dalam sejarah bahwa Aminah ibunya itu dikatakan di sini min asyrafin nisa'i Makkah nasaban.
Itu adalah di antara wanita yang paling mulia, yang paling terhormat secara nasabnya. Kalau dulu pada masa jahiliyah, nasab itu sangat menentukan. Bahkan ada ilmu khusus tentang nasab ini. Tetapi juga pada saat yang sama, soal perzinaan pada masa jahiliyah adalah sesuatu yang juga sangat lumrah. Tapi yang namanya Aminah itu asyrafun nisa'i Makkah nasaban, yang paling mulia secara nasab. Dan dari situlah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah binti Wahab bin Abdi Manab bin Zuhra bin Kilab. Itu ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Abdullah sebagai ayah dan Aminah sebagai ibu itu nampaknya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hanya untuk bertujuan hanya untuk melahirkan satu sosok ini saja. Kenapa demikian? Karena Abdullah itu sendiri sudah wafat padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru di dalam kandungan. Dan wafatnya itu adalah ketika dia pulang dari Syam, dari berdagang sampai di kota Madinah, namanya waktu itu Yathrib. Karena Madinah itu nanti baru dirubah oleh Nabi. Namanya tidak Madinah, namanya Yathrib. Yathrib dulu tidak menjadi sesuatu yang dilirik orang. Ndak masuk hitungan gitu. Bahkan Yathrib ketika itu terkenal malah dengan banyaknya penyakit-penyakit yang ada di situ, banyaknya virus-virus, humma, ada penyakit-penyakit yang ada di situ. Ketika Nabi nanti hijrah barulah dirubah namanya menjadi Madinah. Nah pulang dari Syam itulah dia wafat. Padahal Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Dan ibunya pun yang bernama Aminah, setelah dia melahirkan, lalu kemudian nanti kira-kira umur 6 tahun dia pun wafat. Jadi seolah-olah dia berdua ini dikirim oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, hanya bertugasnya untuk melahirkan satu sosok yang nanti akan menjadi Rasul. Dan ibunya itu yang namanya Aminah itu diceritakan dalam sebuah riwayat itu pernah bermimpi. Mimpinya apa? Keluar dari dia cahaya, di mana cahaya itu menerangi istana-istana yang ada di Syam. Itu berdasarkan kepada riwayat. Dikatakan di sini wara'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu kusurus Syam. Jadi ibunya itu melihat dalam mimpinya saat dia tidur, kharaja minha, keluar darinya nur, cahaya. Nur itu kan cahaya. Adha'at minhu kusurus Syam, di mana cahaya itu menerangi semua istana-istana yang ada di Syam. Syam itu satu wilayah. Kalau Syam itu sekarang kayak Lebanon, Syria, kan itu kan, Palestina, ada 4 negara yang masuk dalam Syam yang sekarang itu. Itulah Syam istilah yang ada pada hadis. Itu terkenal dengan istana-istana yang megah karena di situ ada peradaban Romawi di situ. Yang memang mereka tidak didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Walaupun ada sebagai mereka yang sebagian dari ahlul kitab. Nah, nur yang ada dalam mimpinya seorang ibu tadi itu oleh ahli sejarah diberikan penjelasan. Ternyata mimpi itu, nur itu berarti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Karena Rasul itu adalah pembawa cahaya. Dan kenapa disebut kusurus Syam di situ, istana-istana yang ada pada Syam itu kenapa sangat terkenal. Itu pusat perdagangan kan ada di Syam dan ada di Yaman.
Satu musim dingin, satu di musim panas. Kan itu rihlatas syita'i was-saif. Rihlah perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Ada di Syam dan ada di Yaman juga. Nah, banyak kesyirikan-kesyirikan yang ternyata nur inilah nanti yang akan menerangi semua kegelapan-kegelapan yang ada pada kehidupan ketika itu. Itu ibaratnya takwil dari mimpi seorang ibu. Namun kehadiran Rasul itu sebenarnya ada pada tiga hal gitu, bahwa dikatakan di sini persoalan hadirnya Nabi itu tidak hanya sejarah yang tercatat ketika Abdullah dan Aminah nikah, tidak hanya pada itu saja, tapi sudah ditentukan oleh tiga hal, di mana dikatakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Jadi kata Rasul, saya ini kata Rasul, ana da'watu abi Ibrahim, saya ini adalah lahir karena dulu ada doa bapak saya Ibrahim. Kan ada doa dari Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Jadi doa Nabi Ibrahim dulu setelah dibangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, kan di situ kota belum ada siapa-siapa, hanya mereka saja. Dibangunlah Ka'bah, lalu ada doa Nabi Ibrahim, doanya adalah ib'ats fihim rasulan, ya akan utuslah untuk mereka itu seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan rasulan yang ada pada doa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Ismail setelah beliau ini di kota Mekah tidak pernah ada nabi lagi kecuali setelah itu Nabi Muhammad, dan dari keturunan Ismail. Nabi-nabi yang lain itu dari keturunan Ishak. Itulah sebabnya dulu ketika Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak menerima. Karena mereka menunggu-nunggu datangnya nabi itu dari kalangan mereka. Ternyata datang dari kalangan Arab yang tidak dari suku mereka, dari kabilah mereka. Maka ditolaknya. Tahu mereka kalau akan ada nabi itu datang, cuma mereka tunggu-tunggu dari kalangan mereka. Ternyata yang datang adalah dari kalangan Arab, suku Quraisy yang nyambung kepada Nabi Ismail. Nah, dan ternyata itu adalah da'watu abi Ibrahim, doa bapak saya. Kenapa Nabi Muhammad bilang bapak saya? Maka kata abun dalam istilah Arab, abun itu artinya bapak, tapi bapak di sini tidak mesti artinya bapak kandung. Bapak mungkin kakek, mungkin kakeknya kakek, mungkin lagi kakek-kakeknya kakek. Nabi Ibrahim itu kakek yang keberapa itu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia bilang da'watu abi. Beda sama walid. Kalau walidun itu artinya ayah juga, tapi itu ayah kandung. Maka dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunilah saya dan dua orang tua saya, itu kandung. Kata walid itu hanya untuk ayah kandung. Tapi kalau kata abun, hadza abi umpamanya, ini bapak saya, itu belum pasti bapak kandung. Bisa bapaknya, bisa kakeknya, bisa yang lain. Tapi kalau sudah dibilangnya hadza walidi, ini bapak saya, berarti secara dilalah makna lafaznya itu adalah
bapak kandung. Maka Nabi bilang, ana da'watu abi Ibrahim, saya ini hadir karena doa bapak saya Ibrahim. Yang kedua, wa busyra Isa, wa busyra Isa, kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Kan Anda kan wa izqala Isa bin Maryam ya bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya ini adalah Rasul yang datang untuk kalian. Lalu dikatakan di situ wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Saya ini datang musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang sebelumnya, karena banyak hal-hal yang soal akidah itu sama semua Nabi. Tapi fungsi Nabi Isa juga wa mubasysyiran bi rasulin, memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelah saya, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan dia punya 5 nama. Ini dalam riwayat yang sahih. Dia punya nama Muhammad. Tidak pernah ada orang sebelumnya yang diberikan nama Muhammad itu. Dulu orang-orang Arab suka mengasih nama anaknya nama-nama hewan, karena itu lambang kekuatan. Ada namanya Fahad, ada namanya Zi'ib. Zi'ib itu serigala. Tapi Nabi Muhammad nama yang pertama yang ada ketika itu, sebelumnya tidak pernah ada. Dan dia punya nama Ahmad sesuai dengan yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Ada lagi namanya Hasyir, ada Thaqib. Ada 5 nama itu dari riwayat yang sahih. Ada pada beberapa riwayat yang lain tapi diragukan kesahihannya seperti Toha, Yasin, bahkan disebutkan dalam selawat. Ada yang selawat yang sering diucapkan walaupun bukan itu datang dari Nabi. Selawat itu ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Karena kata mereka ada sekian banyak nama, tapi yang berdasarkan kepada hadis yang sahih hanya 5 nama untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran beliau disebut Ahmad pada ayat yang tadi itu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, barulah yang ketiga, dan doa mimpi ibunya ketika melihat ada cahaya yang keluar darinya, yang cahaya itu bisa menerangi istana-istana yang ada pada Syam. Berarti itu gambaran bahwa Nabi akan membawa sebuah risalah, dan itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan masyarakat ketika itu. Kenapa disebut gelap? Karena mereka tidak berakidah. Karena kebanyakan di situ adalah kesyirikan. Banyak kesyirikan yang ada. Soal bagaimana mereka menyembelih itu bukan karena Allah, itu sudah hal yang biasa itu. Kambing itu disembelih itu untuk patung-patungnya dan lain sebagainya. Padahal sembelihan itu haruslah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu marah Allah ketika disembelih bukan atas nama Dia? Kambing itu datangnya dari Allah. Kalau kambing itu minum, air itu turun dari langit, datangnya dari Allah. Kambing itu kalau makan rumput yang menumbuhkannya adalah Allah. Sekarang disembelih di atas nama selain Allah. Nampak sekali salahnya kita kan? Segala-galanya datang dari Allah, lalu disembelih tidak atas nama, maka menjadi haram setiap sembelihan yang tidak atas nama Allah. Ada umpamanya sesembahan, kalau di kita mungkin tidak ada ya, tapi di wilayah yang lain itu ada sesembahan pada bulan-bulan tertentu agar laut ini tidak ngamuk, agar tidak ngamuk dia disembelih agar kita selamat. Dilemparkan nanti kepala kerbau itu ke laut itu, berarti dia sedang memberi makan jin atau makan apa.
itu sembelihan yang tidak atas nama Allah, maka haram bagi kita untuk memakannya. Pada masa jahiliyah itu jadi hal yang biasa, sudah jadi hal yang biasa itu. Bahkan ketika ada anak yang lahir, itu adat jahiliyah dulu, disembelih juga kambing itu, tapi darah itu dilumuri ke kepala bayi itu. Macam-macam tradisi jahiliyah. Maka wajar disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah, gelap dia. Datanglah Rasul membawa cahaya, datanglah Rasul membawa risalah. Kenapa Gua Hira itu disebut dengan Jabal Nur? Kan setelah Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira, jadilah namanya Jabal Nur, karena disitulah nur itu bermula, ya kan? Jabal Nur. Kalau ada orang yang Jabal Nur, diantarnya kita ke Gua Hira. Kenapa? Karena disitulah cahaya pertama diturunkan, diawali dengan surat Iqra. Nabi diangkat menjadi Rasul, risalah mulai datang, berarti cahaya mulai muncul. Maka situ adalah awal munculnya cahaya, wajar untuk disebut sebagai Jabal Nur. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sampai pada akhirnya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya ini berbeda para ulama dalam menetapkan tanggalnya. Di antara perbedaan itu ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, wakila 10, dan ada sebagian lagi mengatakan 10 Rabiul Awal, wakila 12, ada lagi yang mengatakan 12 Rabiul Awal, wa alaihil aktsar. Dan yang mengatakan 12 ini pendapat yang lebih banyak. Artinya kebanyakan para ulama sejarah mengatakan lahirnya itu adalah 12 Rabiul Awal, tapi itu bukan merupakan sesuatu yang disepakati. Karena bahkan ada yang bilang selain daripada bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang bulan yang lain. Tapi terlepas dari perbedaan itu, kebanyakan memang mengatakan adalah 12 Rabiul Awal dalam keadaan yatim, karena bapaknya sudah meninggal. Di awal-awal kelahirannya itu, orang Arab dulu itu suka untuk mencari orang yang menyusukannya. Jadi biasa orang-orang Arab dulu kalau ada anaknya lahir, apalagi orang-orang kota, itu biasa dia menyerahkan anaknya untuk disusui. Maka yang pertama yang menyusui beliau itu namanya adalah Suwaibah. Suwaibah itu seorang budak yang maulatu li Abi Lahab, yang pernah dimerdekakan oleh yang namanya Abu Lahab. Itu di awal-awal. Dan setelah itu beliau disusukan oleh Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu yang sering kita kenal namanya Halimah As-Sa'diyah. Kenapa As-Sa'diyah? Karena memang Bani Sa'ad. Orang-orang daerah ini, orang-orang wilayah-wilayah Arab yang pedalaman itu biasa datang ke kota pada musim-musim tertentu sengaja untuk mencari orang yang akan disusuinya. Dengan harapan nanti ketika ada orang, apalagi orangnya kaya, ya kan? Apalagi orangnya kaya, mereka akan senang sekali karena akan mendapatkan imbalan-imbalan yang besar. Nabi Muhammad awalnya tidak dilirik karena dia adalah orang yang tidak punya ayah saja, tidak ada. Ibunya juga hidup seadanya, bapaknya juga bukan terkenal sebagai orang yang kaya, makanya dia tidak dilirik. Tapi Allah menentukan, Allah sudah mengatur semua kehidupan Nabi itu, Allah sudah mengatur. Bahkan Halimah As-Sa'diyah tidak mendapatkan bayi mana yang akan dia susui. Tidak ada orang-orang kaya yang bisa dia bawa pulang anaknya. Akhirnya apa? Daripada tidak, lebih baik
lebih baik ada. Maka dibawalah bayi ini pulang untuk disusui, padahal dia bukan berasal dari orang yang banyak harta, bukan dari orang yang kaya raya, tapi karena daripada tidak membawa sama sekali, maka lebih baik dibawa pulang untuk disusui. Namun Halimah As-Sa'diyah ini menemukan hal-hal yang luar dugaan, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika bayi yang namanya Muhammad ini dibawa pulang ke rumah, apa yang terjadi? Itu kambing-kambingnya yang kurus-kurus itu berubah menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan air susu yang banyak. Padahal sebelumnya tidak. Kebun-kebun yang sebelumnya pada kering, banyak yang mati. Tapi ketika bayi yang namanya Muhammad sudah berada di rumahnya, kebun-kebunnya menjadi subur dan menghasilkan jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Ini yang dirasakan oleh yang namanya Halimah As-Sa'diyah tadi. Dan dia belum sadar ini siapa bayi ini. Nanti baru mulai ada keraguan ketika dibelah dadanya kan. Nanti insya Allah karena waktu Isya sudah masuk. Nanti soal akan kita sambung sampai ke situ. Tapi intinya dari awal Allah sudah tunjukkan bahwa bayi yang namanya Muhammad ini hadir, memang datang membawa keberkahan. Berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya segala-galanya, tumbuh dan berkembang. Itu arti dari berkah. Harta berkah berarti tumbuh, berkembang, bertambah, taat kita dibuatnya. Halimah Sa'diyah ketika Nabi Muhammad kecil itu ada di rumahnya, merasakan hal-hal yang luar biasa yang tak pernah dia rasakan sebelumnya, yang akhirnya nanti baru dia menyadari ternyata yang disusuinya itu adalah orang yang akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk maghrib ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk semangat belajar, untuk semangat menambah ilmu, dan mudah-mudahan juga bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Semoga majelis ini berkah dan menjadi ibadah bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.